Gemo itu bukan idiom, bukan namanya anasir ke arah Gen Z gak sih Mas? Bukan substansi, tapi itu strategi yang tepat. Oke. Strategi yang tepat karena ada kajian sendiri kaitannya dengan psychology of cuteness. Salah satunya itu ketika proses rekrutmen tentara-tentara Gen Z di Amerika Serikat untuk ikut wajib militer kan. Ternyata cara yang paling efektif ditemukan ketika mereka membuat iklan di mana ada tentara Amerika Serikat itu berjoget. Oke. Oke. Hari ini sudah kedatangan pemateri yang sudah di bidangnya menulis tentang buku dan meneliti tentang persoalan generasi Gen Z ini. Oleh karena itu kita akan dengar penjelasan dari pemateri kita hari ini yang sudah datang, yakni Dr. Muhammad Faisal. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Bang Melki. Oke, saya ingin tahu dari suatu pembuka dulu deh, Mas. Gen Z ini barangnya apa sih Mas? Ini barang apa sebetulnya ini? Ini barang apa sebetulnya Mas? Barang ini makhluk FOMO sapien ya. FOMO sapien karena dia punya corak yang berbeda, aspirasi berbeda, dan kita bisa lihat dalam banyak perilakunya di ruang publik juga itu beda sama generasi sebelumnya. Jadi itu yang makanya ini menjadi satu bahasan dan banyak konten viral seputar Gen Z karena lagi mewarnai nih ragam bidang ya, sosial, politik, ekonomi Gen Z gitu. Oke, nah kalau di penelitian kita yang sering dilakukan Mas, Gen Z itu kan masuk sebagai term atau bagian dari generasi mulai dari milenial, siapa yang akan memilih dari generasi Gen Z. Tapi sebetulnya kalau dipahami dari pemahaman Mas Faisal sendiri, apa yang diinginkan Gen Z secara politik, apa yang diinginkan Indonesia secara sosial dan ekonominya sebetulnya Mas? Ini kan perlu kita cuma hanya menempelkan generasi saja sejauh ini Mas. Ya pertama kan pemahaman generasi itu juga kita harus luruskan. Itu yang saya tulis dalam beberapa buku saya. Bahwa generasi itu kan kalau dalam istilah ilmiahnya cohort ya. Itu gimana sih kita memilahnya? Ada yang bilang memilahnya per 30 tahun, per 100 tahun. Jadi kalau itu mungkin akan redundant ya, tumpang tindih. Kenapa? Karena kita melihatnya seakan-akan seperti horoskop gitu kan, seperti baca weton nih, lahir tahun sekian berarti generasi ini dan punya karakteristik 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, cara melihat generasi kalau dari kajian ilmiah gitu, mengacu ke Carl Menchem, Neil H. William Strauss, itu mengacu pada peristiwa sosial, politik, ekonomi yang mewarnai satu generasi. Contoh saya generasi yang saya masuk kuliah itu ketika reformasi 98. Dan itu mewarnai kehidupan saya tentang karir, tentang nilai-nilai, cara berhubungan sama sesama teman dengan orang tua. Bahkan mempengaruhi juga pilihan kerja saya. Karena setelah 98 kan ada Krismon yang baru mulai surut kira-kira 7 tahun kemudian. Baru mulai stabil tuh ekonomi, nilai dolar, harga bensin dan sebagainya. Jadi itu cara melihat generasi. Jadi kalau berkaca tentang Gen Z, kita cari nih peristiwa apa yang mewarnai Gen Z. Ya berarti kan COVID-19 kemarin gitu. Ketika mereka restriksi ruang bergerak, lebih banyak online. Ada yang akhirnya lulusan itu lewat online gitu kan. Nggak tahu apa itu tawuran, nggak tahu apa itu pacaran, nongkrong gitu. Lalu seketika COVID selesai. Dan mereka terpapar lagi dengan kehidupan nyata. Dan itu menjadi corak baru ketika mereka berusaha lagi untuk menemukan tempatnya di antara teman-teman, tempatnya di sekolah, menemukan jati dirinya, mencari tahu tentang apa sih sebetulnya passion dia, aspirasi kerjanya dan sebagainya. Ini yang sedang terjadi. Ini jadi ada satu cohort pasca COVID yang sedang bergerak mencari bentuk. Dan ini akhirnya menyenggol banyak hal gitu. Ya menyenggol dunia kerja, dimana sekarang merasa oh ini mismatch nih antara lapangan pekerjaan sama
karakter juga, skillsnya nyenggol juga. Ruang misalnya di sekolah dan kampus, cara bicaranya beda dengan guru, dengan dosen dan sebagainya gitu. Oke, kalau Mas tadi nyinggung soal bencana COVID yang mengubah banyak landscape soal generasi. Nah, kalau kan kita lihat banyak bencana yang tidak mengubah generasi, Mas. Oke, bencana alam lah kita umumnya sering terulang, mulai dari Gunung Merapi apa dan sebagainya, kan tidak mengubah landscape generasi. Apa yang membuat dasar yang kemudian COVID ini pada artian membuat kita membuat pemahaman lain soal generasi? Yang paling pokok itu apa, Mas? Yang paling pokok tentunya adalah keterpaparan mereka dengan jagat digital. Kalau kita ingat waktu COVID-19 itu Mark Zuckerberg langsung meluncing metaverse. Diperkenalkan waktu COVID karena dia merasa ini adalah momentum ketika seluruh warga global nanti berkenalan dengan dunia metaverse, karena semua pakai Zoom dan sebagainya waktu itu kan. Walaupun tidak sepenuhnya berhasil. Di momentum yang sama juga Elon Musk ketika COVID dia meluncurkan beberapa astronotnya itu ke atmosfer tuh. Pertama kali ya dengan teknologinya dia. Artinya mempercepat narasi bahwa nanti kita akan tinggal di bulan, kerja di Mars dan sebagainya. Nah, jadi ada aspirasi, nilai, juga value, belief juga yang itu tumbuh di rentang waktu COVID itu sekitaran 2,5 tahun itu. Yang ini mewarnai anak-anak yang pada di masa itu masuk usia kritikal. Usia kritikal tuh kira-kira usia 10 sampai 15 tahun ketika dia masih menyerap nilai-nilai itu. Dan itu membentuk mereka sekarang menjadi generasi yang agak beda nih sama generasi milenial gitu. Contoh sederhana misalnya gini. Sekarang bermunculan wibu-wibu ya, penyuka budaya. Iya. Kita bisa lihat sekarang di berbagai produk disematkan loh tokoh Luffy gitu, Nami dari One Piece, dari Naruto dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika COVID banyak wibu baru. Wibu baru kan bingung mau ngapain, nonton streaming, available tuh di streaming tuh, salah satunya di Netflix gitu kan. Bisa nonton One Piece nih selesai 100 episode kira-kira dalam 2 minggu lah. Beda kayak generasi saya dulu, harus nunggu hari Minggu kan, baru tayang ini dan bisa diselesaikan gitu kan. Jadi muncullah satu generasi yang gemar banget sama wibu-wibuan, sama anim, sama manga. Makanya sekarang ada booming cosplay gitu. Semuanya bercosplay dan mengekspresikan diri lewat cosplay. Itu baru satu dimensi tuh. Dimensi kultur populer yang dinamakan wibu. Kita bisa bayangkan bahwa di aspek lain juga berubah nih. Aspirasi kerja misalnya contoh. Ada survei yang sempat viral juga di media sosial menemukan di Singapura banyak yang pengen jadi penulis. Di Amerika Serikat ada istilahnya Fauci Effect tuh. Dr. Fauci kan konsultannya White House. Itu menginspirasi anak-anak muda di Amerika untuk mengambil jurusan keperawatan. Setelah COVID. Logis kan ya, setelah pandemi terus ngambil jurusan kesehatan. Di Indonesia semua pengen jadi content creator gitu kan. Mimpi yang sampai sekarang saya masih bingung gitu menjelaskan itu, Mas. Nah, itu aspirasi yang ditangkap ketika pandemi. Karena di pandemi itu banyak yang akhirnya mengeluarkan podcast, ada tren content creator kan bermunculan. TikTok tuh boomnya itu kira-kira pas COVID juga. Mulai ada yang bikin challenge dance dan sebagainya. Oke, Mas, yang paling kita juga ingin tahu sebetulnya, banyak cita-cita anak muda atau Gen Z ini sesuainya banyak jurusan yang tidak menampung banyak cita-cita itu. Ya artpreneur lah, bahkan banyak jurusan yang kemudian tidak sesuai dengan mimpi anak-anak zaman sekarang. Nah, kesalahan ini apa ini sebuah kesalahan yang akan berdampak fatal dengan cita-cita yang tidak ada jurusan dalam pendidikan, atau kemudian mungkin negara juga akan mengalami harus mengalami loncatan lah untuk menyesuaikan dengan mimpi-mimpi anak muda ini. Nah, itu ini perkara mismatch kan ya. Jadi kalau kita coba agak mundur nih ke milenial. Milenial itu kan generasi yang disebut sebagai me generation kalau menurut majalah Time. Jadi dia pengen kerja itu sesuai passion. Itu aja udah agak mendistrap dunia kerja. Jadi kalau kerja itu nggak sesuai passion, akhirnya bermunculan lah startup itu terus lalu kerja kreatif dan sebagainya.
idolanya adalah Steve Jobs pada waktu itu kan. Karena dia 2015 di Stanford dia pidato, dia bilang do what you love gitu. Kerja sesuai apa yang kamu cintai gitu. Nah Gen Z ini agak beda. Karena Gen Z sudah bisa punya pemasukan tanpa dia masuk ke dunia kerja formal. Oke. Sekarang banyak sumber pemasukan alternatif, baik itu yang sifatnya beresiko, tidak beresiko, legal maupun ilegal. Yang berisiko itu seperti apa Mas Faisal? Misal yang paling sering lah. Saya contoh, kan kita tahu ada platform OnlyFans. Oke. Oke. Ya, oke. Ada pemasukan kan. Tapi bisa dibilang ini tepi jurang juga. Kalau akhirnya men-share misalnya bagian tubuhnya dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video live lalu disawer gitu. Ada juga misalnya pemasukan thrifting, jualan itu lewat WhatsApp yang sekarang anak-anak sekolah lagi gemar itu. Sampai ke ya judol gitu secara kolektif, urunan, terus lalu nanti ada adminnya dibagi-bagi lagi gitu. Banyak pemasukan dan ini sudah dibahas di majalah Ekonomis ya tentang Gen Z dan sumber pemasukan alternatif gitu. Makanya mereka melihat dunia kerja itu dengan perspektif yang beda. Jadi buat apa saya ngantor? Saya bisa dapat pemasukan langsung dari hal-hal seperti ini gitu. Oke, kalau memang pemasukan sering dijadikan sebagai acuan oleh anak muda bahwa kaya di masa time is money lah kayak gitu. Tapi kenapa kemudian mereka cukup generasi ini dianggap sebagai problematik dalam tahap lingkungan yang sangat terpencil, yakni keluarga Mas. Banyak menganggap keluarga cukup tidak support lah dan sebagainya. Ini alasannya kenapa Mas sebetulnya? Ya karena ada gap generasi itu. Gap generasi itu kan ketika aspirasi orang tua sama aspirasi anak nggak match. Kalau di generasi saya masih kayak berkaca ke ayah ibu saya. Ibu saya dosen, ayah saya dokter. Yang nggak jauh-jauh dari situ saya jadi periset. Ya kira-kira masih antara irisan-irisan yang berdekatan gitu kan. Nah generasi sekarang sama sekali tidak mengambil referensi dari keluarganya maupun keluarga besar ya. Omnya, kakeknya, ayahnya. Dan itu jadi keluarga bingung nih dia mau jadi apa nih, dapat dari mana kan gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ada irisan itu loh yang membuat kata Mas Faisal bahwa oh ternyata toksik juga keluarga saya ini. Ada gitu semacam itu kan? Bukan tidak support gitu. Tapi ini permasalahan pemahaman tentang zaman. Jadi orang tua melihat zaman sekarang seperti apa gitu. Dan anak-anak muda Gen Z itu sekarang melihat zaman seperti apa. Jadi ini yang disebut gap generasi. Makanya saya sering mengangkat isu ini sebetulnya. Permasalahan sekarang itu ya mental health, dunia kerja, sampai tadi keluarga, pendidikan, itu basisnya gap generasi. Nah kalau gap generasi yang nggak tuntas, ini kita nggak akan berubah nih, di sini aja ributnya kan. Jadi masalah inti yang mempengaruhi banyak stream kehidupan kita. Makanya kalau diselesaikan kita bisa banyak melakukan percepatan perubahan sosial sebetulnya. Kita bisa bayangkan kalau guru nyambung ngomongnya sama murid, udah pelajaran masuk kan. Kalau orang tua nyambung bicara sama anak, anak nyambung sama orang tua, harmonis di rumah, nggak ada konflik gitu. Dan juga bos sama bawahan nyambung, produktif, jadi kreatif gitu kan. Jadi masalah inti sebetulnya gap generasi. Oke, kalau gap generasi kata Mas Faisal misalnya ada semacam tidak ada match di dalam ruangan atau ruang publik anak-anak muda zaman sekarang gitu. Apakah Indonesia ini memang tidak mendukung itu Mas? Apa memang perlu ada suatu divisi atau suatu kementerian atau institusi yang memang rata-rata kelompok-kelompok milenial semua untuk di atas Gen Z? Atau kan di Amerika rata-rata kan masih pemimpin tua yang masih memimpin. Itu gimana Mas? Nah jadi solusinya bukan sekedar tokenism. Contoh membuat staff sus milenial. Nanti mungkin ada staff sus Gen Z gitu. Diperkenalkan dengan beanbag dan rumput sintetis gitu kan. Ceritanya itu kan mewakili generasi tersebut. Tapi yang perlu dilakukan sebetulnya adalah kajian. Basisnya adalah riset dan data tentunya. Nah fenomena seperti ini tuh pernah terjadi dan ini meresahkan bangsa Amerika ketika lahir baby boomers. Baby boomers nggak mau seperti orang tuanya kan militer, ikut perang, patuh, punya kebanggaan terhadap visi misi dari bangsanya. Boomers kan ngerasa wah kamu perang bunuh orang, aku nggak mau seperti kamu. Aku pro perdamaian, mendingan saya nggak mau kerja, saya bermusik aja. Terus kumpul sama teman-teman, itu lahir flower generation tuh, gap kan, nggak sesuai, nggak nyambung. Nah di era itu semua
ikut mengkaji, ya antropolog ada Margaret Mead, pada psikolog ya ada Carl Rogers dan sebagainya. Untuk menemukan ini gimana biar gap generasi itu bisa diperkecil. Dan pada akhirnya masuk tahun 70-80 tumbuh pesat ekonomi Amerika, udah nggak jadi isu lagi itu. Oke, apakah ada suatu benturan antar generasi itu, ada proyeksi konflik besar gak Mas? Oke, dalam artinya saya minta petunjuk, apakah ada kekerasan? Pastinya, kalau membaca teori revolusi politik dari Jack Goldstone, dia bilang di semua revolusi itu demografi anak mudanya pasti banyak. Nah, kan, di semua revolusi. Dari mulai yang terakhir dia sempat kalau ngikutin tuh beberapa buku dan wawancaranya, dia bilang Arab Spring datanya ada tuh, anak mudanya banyak. Bangladesh kemarin disebut revolusi Gen Z karena anak mudanya banyak. Anak mudanya banyak. Kalau Hong Kong Mas, kalau Hong Kong gimana? Ya bisa jadi. Ya kalau dilihat secara demografis kan perlu ada datanya juga ya. Nah, Indonesia akan mengalami bonus demografi dalam rentang waktu yang agak lama. Kalau melihat beberapa proyeksi ya, konon usia 25 ke bawah itu sampai 2100 Indonesia tetap di atas mungkin sekitar 50%-an tuh. Ada beberapa proyeksi seperti itu, saya juga wow, kita akan muda terus nih gitu kan. Muda terus. Iya, sementara negara-negara lain kan mulai menua ya. Ada beberapa negara yang sekarang lagi nge-push lagi biar nggak terlalu tua-tua amat memasuki 2030 gitu. Tapi berarti potensi Indonesia dalam waktu yang akan datang cukup potensial dong Mas. Kalau masih muda terus dong. Kalau di manage dengan baik ya. Oke, saya ingin bertanya ke Mas Faisal soal terkait dengan benturan antara generasi. Ini saya masih ada, kita ini sering kajian soal ini Mas. Tapi ya, sekali lagi kita sering menjadikan template Gen Z ini sebagai satu responden konstituen politik. Iya betul. Oke, nah menurut Mas Faisal, politik dalam kacamata Gen Z ini apa Mas? Setelah dieksplorasi menjadi kampanye politik di pemilu kemarin itu. Apa sebetulnya mimpi mereka? Jangan-jangan unstated. Ini menarik ya, dan tentunya ini kan masih ongoing ya, di seluruh dunia masih melihat generasi post Covid ini bagaimana melihat politik. Kalau ngikutin misalnya perbincangan di beberapa wawancara Yuval Noah Harari kan dia juga melihat bahwa ini udah nggak tertarik sama institusi negara tuh Gen Z itu. Merasa bahwa ini nggak relate sama aku, nggak ada hubungannya sama aku gitu kan. Lalu di tempat lain juga ada terjemahan baru terhadap ideologi. Jadi mungkin kalau di zaman saya tuh pada gemar baca buku-buku kiri gitu kan ya. Ya Tan Malaka dan sebagainya gitu kan ya. Wah ini keren nih gitu kan, kerakyatan dan sebagainya, sosialisme gitu. Sekarang ada terjemahan-terjemahan baru terhadap sosialisme yang dilihat, oh sosialisme terjemahan barunya misalnya adalah green. Sustainability itu adalah terjemahan baru, ya kan? Arahnya kepada pelestarian, lalu kesejahteraan masyarakat, petani dan sebagainya. Jadi penerjemahannya yang beda Mas? Jelas sekarang penerjemahannya menjadi sangat beda gitu. Lalu melihat teknologi, ada post-human gitu. Lihatnya ke depan lebih ke manusia bisa di-enhance nih, jadi lebih cerdas, lebih hebat, jadi multiplanetarian species, nanti kan akan tinggalnya di berbagai planet gitu kan. Jadi itu terjemahan ideologi-ideologi baru, ideologi lama direinterpretasi dan ada ideologi baru yang kaitannya dengan teknologi. Jadi melihat politiknya beda. Makanya kalau melihat beberapa politisi sekarang kayak dengan gimmick-gimmick Gen Z-nya, ya menurut saya agak lucu gitu kan jadinya. Oh jadi itu bukan item Gen Z sebetulnya Mas? Sebetulnya ya tidak gitu. Sekali maaf ya, aduh saya jatuh takut itu. Maaf, gemoy. Saya agak takut tapi Bapak kan mau dilantik lah gitu kan. Gemoy itu bukan item, bukan namanya anasir ke arah Gen Z gak sih Mas? Bukan substansi, tapi itu strategi yang tepat. Oke. Strategi yang tepat karena ada kajian sendiri kaitannya dengan psychology of cuteness. Nah itu sudah terbukti secara riset. Salah satunya itu ketika proses rekrutmen tentara-tentara Gen Z di Amerika Serikat untuk ikut wajib militer kan. Dan tidak pernah ada pendekatan efektif kan, mereka menggunakan berbagai ragam cara tuh. Ada yang pakai video game shooting gitu kan. Ada yang menggunakan film gitu kan, film-film action berbasis militer gitu. Ternyata cara yang paling efektif ditemukan ketika mereka membuat iklan di mana ada tentara Amerika Serikat itu berjoget.
Oke. Oke. Berjoget deh Mas. Iya. Jadi kita tahu alasannya itu kenapa. Oke. Jadi memang apa tunjuknya mengarah ke situ dan ini berarti copy paste yang berhasil. Bisa dikatakan berhasil dong Mas? Oh, berhasil karena joget itu kan menunjukkan sebuah cuteness tersendiri. Sekarang tadi ini masuk dalam kajian psychology of cuteness. Sekarang cuteness dianggap lebih powerful daripada coolness. Oke. Contoh Labubu cute. Cute. Wah, masih belum selesai sampai hari ini tuh. Orang obsesinya. Karena secara fitrah, ini ilmu kajian psikologi emosional maupun kognitif. Kita kalau ngelihat bayi nggak ada yang kuat, pengen cubit, gemes gitu. Kalau ada yang mau nyakitin bayinya mau bisa kita pukul gitu kan. Kita ingin melindungi segala sesuatu yang terlihat cute, harmless, innocent. Makanya sekarang tren kayak kucing tuh, kucing lagi naik daun ya? Lagi naik daun. Dicari-cari. Dulu main disambit gitu kan, wah nggak boleh deket-deket makanan meja gitu. Sekarang wah semua suka kucing, karena sekarang lagi mendambakan sesuatu yang cute, yang adorable. Itu jadi pendekatan baru yang digunakan ternyata di politik efektif. Ya sebuah inovasi baru ya dalam kampanye, namun tidak substantif menurut saya. Oke, dalam tidak substantif itu dalam analisa Mas Faisal, apa yang terlihat tidak substantif dalam kampanye semacam itu? Karena sebetulnya yang diinginkan oleh Gen Z itu issue base. Issue base itu kita bisa lihat misalnya di beberapa proses demokrasi di Eropa tuh. Sekarang udah mulai issue base. Issue base tentang sustainability lah, lalu misalnya kebijakan buat anak mudanya kayak gimana, itu udah mulai narasi-narasi itu. Misalnya kalau pilkada gitu, harusnya gimana sih kota anak muda, youth city itu harusnya gimana? Yang mengakomodir kehidupan anak muda, baik fasilitasnya, hiburannya, aksesibilitasnya gitu. Jadi bukan sekedar gimmick aja gitu. Oh, jadi memang harusnya ada tuntutan yang mengarah kepada peran mereka yang secara substantif di setiap ruang. Betul. Jadi issue base itu harusnya menjadi corak kampanye politik di era Gen Z. Yang sekarang mereka mungkin tidak terlalu ideologis ya, kalau ditanya ideologi kamu apa gitu, mungkin mereka tidak terlalu fasih untuk menjawab itu sefasih generasi-generasi sebelumnya gitu. Tapi kalau ditanya isu apa yang membuat kamu care terhadap politik, mereka bisa jawab langsung lah. Dan bisa menyebutkan alasan-alasan itu. Iya, misalnya saya ini nih, menurut saya festival musik itu jadi isu bagi saya, ini harusnya ada ruang dan sebagainya gitu ya. Jadi kemasan ideologi keras kanan dan kiri itu sudah tidak begitu menjual ya Mas ya? Ya bisa dikatakan begitu ya. Karena sekarang turunannya menjadi begitu diverse ya. Gitu. Oke, Mas, ini saya dapat dari diskusi teman-teman yang sering ngobrol dengan kita. Mereka sering bermimpi bahwa gimana membuat nasionalisme kita itu diterima, dalam artian cara pemahaman nasionalisme baru mereka. Saya pernah tanya bahwa nasionalisme mereka itu apa yang dibayangkan? Ya cair. Ya kayak tidak seperti harus tidak hafal Pancasila tapi kita dihargai sebagai bangsa Indonesia. Oke. Dalam pemahaman Mas itu ada nggak semacam itu cita-cita anak muda yang kayak harus pergi deh? Ya ada ya pastinya, karena mereka terhubung dengan warga global kan, makanya ada istilah warga 62 gitu, karena selalu membandingkan betapa lucunya warga 62 dalam merespon berbagai isu itu dibandingkan warga-warga negara lain gitu. Jadi sekarang ada aspirasi pengen deh ini Indonesia tuh membanggakan, makanya kita lihat betapa kalau pertandingan timnas itu selalu kayak harap-harap cemas gitu, kapan ya kita bisa kayak wah itu ada pride di situ. Kita bisa lihat juga misalnya dalam e-sport ya, ada aspirasi arah ke sana ada gitu. Nah, kalau terkait nasionalisme, saya pikir selama itu terlalu banyak dikonstruksi oleh institusi negara. Nasionalisme harusnya kan jadi obrolan sehari-hari itu dari praktek komunal masyarakat itu. Jadi pewacananya terlalu state banget sih Mas ya? Iya, kalau 17-an kan terutama ya itu logonya dari pemerintah gitu kan. Kita bikin logo aja sendiri di RT kita boleh kan ya gitu. Sampai metode perlombaannya hampir sama dari tahun ke tahun. Iya kan. Artinya penerjemahan itu ya harusnya dibuat cair. Jadi itu jadi konstruksi produk ruang publik gitu. Dan anak muda dibolehkan untuk berimajinasi. Nah itu makanya penting, karena secara teori menurut Benedict Anderson gitu kan, Indonesia itu kan
imagine communities ya. Imaji aja, Indonesia itu imaji aja. Jadi bukan bicara tentang tanah, air, buminya itu ataupun manusianya, sukunya, tapi imajinasi tentang kesemuanya itu dalam satu kesatuan dan semuanya ingin bersama, hidup bersama secara rukun gitu. Oke, Mas, ini kita harus juga pengen tahu lah sebetulnya, Mas. Kita nih minggu tepatnya nanti presiden kita akan baru, wajah kabinet kita sudah tahu lah, kita sudah spill banget lah wajah mereka. Kayaknya memang tidak ada yang muda-mudanya tidak banyak lah. Dan kemudian kabinetnya sudah berkembang jauh dan sebagainya. Saya ingin tanya kepada Mas Faisal gitu. Kalau anak muda atau Gen Z lah yang saya pikir ini kan pemilih yang potensial di pemilu 2004 kemarin. Melihat penataan kenegaraan kita itu dalam penelitian Mas Faisal, ada nggak mereka berpikir bahwa permintaan kementerian itu yang sesuai dengan mereka? Ya sejauh ini mereka tidak menganggap kayak kurang efektif dah gitu. Ada nggak sih Mas permintaan Gen Z untuk berpikir ke arah sana? Permintaan agak sulit ya, karena sekarang lebih banyak media-media alternatif, content creator yang membahasakan itu ya. Diskurs tentang Gen Z dan pilihan menteri misalnya. Saya lihat media-media besar gitu kan sekarang juga cenderung wait and see dulu nih, lihat nih. Terus takut juga nih nanti langsung bermusuhan, karena kan sekarang agak bingung ya siapa musuh siapa kawan di politik gitu, karena udah bercampur baur menjadi satu lah. Saya pikir sih kalau untuk aspirasi anak muda itu terutama Gen Z ya, tidak harus usia muda untuk disukai sama Gen Z itu. Kenapa begitu Mas? Nggak harus muda. Jadi masalah representasi anak muda Gen Z dan misalnya pemimpinnya harus, lihat tuh dia muda mewakili Gen Z. Kita lihat di staf sus milenial juga ada masalah tersendiri ya. Di mana milenial juga nggak merasa terwakili juga waktu itu, nggak semuanya gitu kan. Bahkan ada waktu itu isunya saya ingat masalah privilege ya. Itu dipilih yang privilege aja gitu kan. Lebih ke cara berpikir gitu. Jadi bisa dari generasi milenial atau dari Gen X, tapi yang berpikirnya itu memahami ya kultur anak muda sekarang gitu. Jadi bukan masalah usia aja, tapi lebih cara berpikir gitu. Oke, jadi kan saya pikir bukan ini pendapat pribadi ya Mas Faisal. Apakah benar bahwa Gen Z ya, generasi kita hari ini ada anak-anak Gen Z ini lebih banyak mengekspresikan diri dengan pengungkapan dari pendalaman dan pengayaan. Kalau tingkat literasinya kayaknya mungkin lebih generasi Mas Faisal lah. Lebih baik lah kalau tingkat generasi pembacaan buku dan lain sebagainya. Tapi hari ini kan lebih banyak ekspresif, hobi langsung diterangkan, kemudian mengungkapkan dan sebagainya. Nah, kedalaman dalam kacamata Gen Z itu penting banget sih Mas? Jadi kalau dibilang Gen Z tidak berpikir mendalam, saya tidak setuju juga. Tidak semua gitu. Tapi sekarang ada satu disrupsi baru kan dengan teknologi, di mana AI sudah mencapai tingkat kemajuan level ketiga, bisa mengambil keputusan buat kita, bisa melakukan problem solving buat kita. Jadi makanya di beberapa studi terakhir, bahkan di negara maju kayak Amerika Serikat, anak-anak mudanya nanya ChatGPT terus, bahkan untuk masalah karir mereka, masalah mereka dengan bos mereka. Dan sekarang ada terakhir Sam Altman bilang ya jangan baper ya sama AI saya gitu, nanti takutnya kamu jatuh cinta gitu kan. Sudah sampai di level itu. Jadi ada masalah teknologi dan sekarang kemampuan anak muda untuk bisa menyesuaikan antara cara berpikir mandiri dengan bantuan AI. Dan itu yang sekarang membuat banyak anak muda ya tadi berpikirnya cepat, tapi untuk konteks sekarang aja. Jadi kalau kita berpikir mendalam dan luas kan mempertimbangkan masa lalu, juga mengukur masa depan gitu. Jadi ada waktu yang sangat panjang ya Mas ya? Iya. Gitu. Jadi harusnya seperti Mas bilang tadi, udah cukup aja masa depan gitu aja Mas? Enggak juga, karena masa depan abad 21 ini kan menarik. Isunya multi level ya, multidimensi. Geopolitik itu ada lagi konflik, climate change, gitu. Bahkan ada krisis air, teknologi, banyak lah. Dan itu nggak bisa diselesaikan semua serta-merta dengan inovasi teknologi menurut saya.
bohong lah, itu bisa selesai semua dengan satu teknologi. Oh, ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Kayaknya di peradaban-peradaban lalu sempat ada juga yang kayak gitu dan tidak berhasil. Tetap solusinya kembali ke manusia dan bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Mau nggak mau berarti belajar dari peradaban-peradaban terdahulu menyelesaikan masalah eksistensi manusia. Karena ini kan kita ceritanya mau punah nih. Kalau 2030 misalnya suhu bumi nggak turun, udah berantakan nih ekosistem kan ya. Jadi masalah kepunahan nih krisis kita. Nah itu harus belajar dari kearifan generasi terdahulu. Ada juga sekarang approach seperti itu, Bang Melki, untuk melihat solusi-solusi itu. Oh jadi memang sudah ada kayak trade ya, yang berlapis juga daripada peruntungan yang berlapis, ancamannya pun juga berlapis, Mas. Ancaman berlapis, ya jangan serta-merta kita melihat hanya kayak growth ekonomi aja salah. Semakin maju semakin industri ya, ini kan climate bumi ini udah mau marah gitu kan. Oke, jadi itu berarti senarai ya Mas ya. Kalau bahwa ketakutan anak muda ya Gen Z itu bahwa lingkungan, masa depan mereka dan keuangan. Betul. Jadi mereka itu memang hal-hal yang semacam itu yang paling substantif dalam pikiran mereka. Iya, rasanya iya. Tentang karir, kerja, uang, life balance gitu, mindfulness, serenity, sustainability ya. Alam itu bisa lestari lagi. Mas Faisal, ini kan Mas dalam perkiraan banyak orang masih kayaknya perdebatan soal Gen Z itu masih seperti isu kota ya, itu isu kota, dan kita melihat pemuda pedesaan ya memang sudah adaptable dengan teknologi, tapi kan secara kultur pembahasan itu kita masih kayaknya jangan-jangan juga mereka masih dalam tahap seperti kayak generasi milenial perilakunya gitu. Nah, dalam tahap penyamarataan seperti ini bisa nggak sih Mas dengan cepat? Bisa. Konsepsi semacam ini. Minggu ini kan lagi viral sad boy itu loh. Desa di Sukabumi yang viral. Ya. Yang kalau di Sawer baru bergerak joget gitu kan. Dan pendapatannya bisa sampai 7 sampai 14 juta gitu. Per sekali stream gitu kan. Oke. Nah, ini kan jadi masalah baru yang negara juga harus turun tangan memikirkan. Karena nanti lambat laun yang nelayan, yang petani gitu, anak-anak mudanya kan nggak mau ya, mending dia joget-joget aja gitu kan. Lalu disawer, sustain atau tidak, ini akan menciptakan welfare atau tidak, itu kan jadi masalah. Itu satu hal. Bagaimana respon warga di luar kota, di desa terhadap teknologi. Contoh lain misalnya di Baduy itu, ketika saya terakhir berkunjung, anak-anak Baduy yang harusnya direstriksi ya, dari listrik dan sebagainya, itu udah banyak megang handphone. Yang harusnya di Baduy sudah gelap masuk jam 7 malam, masih banyak yang mabar, anak-anak muda Baduy itu. Itu satu hal. Tempat lain misalnya harga madu jadi mahal. Karena ada yang jualan lewat Shopee. Ya, sudah fasih menggunakan Shopee, akhirnya ada yang nge-pull. Kalau dulu kan tidak nge-pull, jadi terdistribusi dengan cukup merata gitu kan. Nah, lalu yang cukup mengkhawatirkan adalah mobilisasi anak muda. Yaitu anak muda yang akhirnya brain-drain kan. Semuanya larinya ke kota karena dilihat tidak ada yang menarik, tidak ada yang relate dengan aspirasi mereka di desa. Karena mereka juga aku nggak mau ngelanjutin ayahku jadi petani gitu. Aku nggak mau ngelanjutin apapun profesi orang tuanya di desa. Nah ini kan kalau dijadiin, kita akumulasi ini semua permasalahan ini kan bom waktu bagi Indonesia. Makanya tadi kalau permasalahan Gen Z itu hanya kota, nggak juga. Nih sekarang cukup berpengaruh juga sampai kehidupan anak-anak desa juga. Mungkin hanya level atau hanya karena levelnya saya berbeda Mas. Antara desa dan kota saja permasalahannya. Level ya saya rasa sangat besar juga ya kalau misalnya anak mudanya nggak ada yang mau jadi petani lagi itu. Itu kan masalah isu besar. Siapa mau dijadiin robot semua nanti petaninya kan harus dipikirkan. Dan negara masih belum memikirkan itu nampaknya Mas. Ya harus ada, saya pikir ya ini dalam pikiran saya. Harus ada Kementerian Pemuda sendiri di luar Kementerian Olahraga, dipisah. Karena isu generasi ini kan cukup langgeng ya. Sampai beberapa dekade ke depan itu anak muda tetap mewarnai lah kehidupan Indonesia. Jadi memang harus ada pemisahan ya secara terpisah antara Kemenpora dan Pemuda dan Olahraga. Ya, jadi yang olahraga tetap mengurus anak muda tapi fokus ke olahraga. Kalau Kementerian Pemuda ya tadi isu tadi tentang teknologi dan anak muda, mental health, juga profesi, semua di situ. Posisi Bappenas tidak bisa membantu kan Mas? Ini kan juga kajiannya juga sama juga, kadang-kadang Bappenas juga kajian seperti itu. Iya.
Ya saya rasa kan tadi permasalahan gap generasi, ada stigma tertentu terhadap Gen Z, terhadap anak muda, ada jarak lah ya. Butuh satu institusi yang memang komit ya, dekat terus berinteraksi, terus tahu, karena ini kan perubahan perilaku, aspirasi itu bisa mingguan. Kalau hari ini ada set boy itu joget, entahlah nanti minggu depan ada apa lagi gitu kan. Jadi harus bisa merespon dengan cepat, tanggap, dan terus mengikuti gitu secara jangka panjang. Oke, kalau Mas Faisal ini terakhir nih, Mas Faisal melihat persoalan demo kemarin. Nah, kita tidak menyangka gitu, aspirasi itu teman-teman mahasiswa tiba-tiba menjadi gelombang dari tengah seniman, artis dan sebagainya. Iya. Nah, saya pikir juga diikuti banyak kelompok-kelompok generasi Gen Z, Mas, yang sangat meriah sekali. Entah itu tidak bisa turun tapi nge-repost untuk mendukung. Nah, gerakan politik mereka ini sebetulnya diartikan dalam bentuk apa, Mas? Kalau kita kayaknya demonstrasi itu kan udah kayak nadi sekali gitu. Kalau nggak demo kayak bukan cara menuntut yang baik gitu. Yeah. Nah, kalau mereka bisakah bisa dengan demo atau jangan-jangan udah ngilang aja? Itu kembali tentang imagine community ya. Jadi ada perasaan monolitik bahwa aku satu generasi sama ini tuh mereka tuh yang di tempat lain gitu. Yang dikhawatirkan di berbagai negara itu adalah anak mudanya tidak merasa satu lagi sama generasinya. Dunianya individual aja gitu. Ya kan? Nah, yang menyatukan tuh ada imagine solidarity kan. Dia merasa solidar, merasa ada connected dengan teman-temannya se-Indonesia tuh. Entah apapun koneksinya. Jadi kalau saya melihat demonstrasi kemarin, oh ternyata masih ada imagine solidarity di anak muda Indonesia, indikasi bagus. Walaupun yang melekatkan, kalau dulu kan mungkin ideologi, wah itu sama-sama, kita tuh pergerakan kanan, pergerakan Islam atau pergerakan itu kan imagine solidarity kan ya. Tapi sekarang imagine solidarity ya mungkin jadi agak meriah gitu. Kayak misalnya pas demo ada yang pakai bendera Luffy gitu kan ya, One Piece gitu kan. Jadi ininya solidaritasnya berdasarkan anime misalnya kan, atau berdasarkan skena musik gitu, nggak masalah, selama itu mereka masih punya itu kita punya harapan lah. Oke, Mas, sebelum penutup, Mas bilang bahwa akan ada ledakan yang akan menjadi bom waktu. Nah, kalau kita runut, Mas, persoalan dari step by step, menurut Mas situasi hari ini itu adalah rangkaian. Jadi saya mau bertanya, apakah hari ini sudah bagian rangkaian dari dugaan situasi tersebut, atau memang akan ada jenda pembuka ke arah situ? Ya, ini beberapa skenario ini sudah saya tulis di buku saya, misalnya Generasi Kembali ke Akar tuh yang saya tulis sejak 2018, berarti sudah lama. Bahwa ini nanti anak-anak muda akan turun ke jalan. Kaget juga saya, ramalan saya benar kejadian juga gitu kan. Kalau melihat ini kaitannya dengan bagaimana ya lagi-lagi instrumen negara itu merespon. Kalau meresponnya dengan tepat, memanage dengan tepat, bonus demografi ini bisa jadi sesuatu yang produktif. Tapi kalau masih hanya melihat Gen Z sebagai komoditas politik, yaitu untuk pemilu, lalu coba dikontrol kebebasannya, hanya dialihkan ke hal-hal non substantif, itu yang akan jadi bom waktu. Terutama permasalahan kerja tadi. Memang harus ada upaya yang sangat fokus untuk bisa ya menampung dan mengarahkan anak muda ini biar keluar potensinya dan produktivitasnya dengan lapangan pekerjaan yang tepat, yang nggak mismatch lagi gitu. Kalau tidak ya ini tepi jurang ya. Mengkhawatirkan. Jadi skenario-nya sudah ada. Ya. Tunjuk ke arah situ, Mas. Iya. Tapi Mas Faisal pernah berpesan kepada pemangku jabatan kita ini gitu, jangan main-main soal generasi. Jangan sering dicaplok sebagai bahan kampanye dan bahan bercandaan. Iya. Sering Bang bilang begitu. Ya mari gunakan kesempatan ini kan gitu untuk kita ingatkan lagi bahwa ini kan sekarang permasalahannya kita di level mental health ya. Anxiety ya, kecemasan anak muda. Mungkin kalau kawan kita itu Rian Fahri kan bikin generasi cemas. Setuju sekali saya. Cemas. Tapi cemas kalau berkepanjangan, cemas kan jadi frustasi ya. Kalau frustasi ujungnya
dia udah tipis-tipis satu langkah lagi jadi agresi. Itu ada teorinya secara psikologis. Itu dalam psikologi itu ya. Iya, frustration aggression teori itu ada relasi kausal antara keduanya. Kita masih di tahap cemas nih. Jangan sampai ke frustasi, jangan sampai ke agresi gitu. Jadi itu peringatan ya buat para pemangku kebijakan, stakeholder anak muda. Ini udah di fase 1 gitu. Ini fase 1. Oke, ini di fase 1. Ya saya ingatkan teman-teman, diskusi ini sudah mengingatkan bahwa pada pangku jabatan posisi kita di fase 1. Fase 1. Berarti posisi dari Arab Spring itu juga sebetulnya sudah dalam tahapan yang sama seperti itu. Ya iya kan, awalnya pasti berangkat dari kecemasan, cemas, frustasi, agresi. Ya. Oke. Ini diskusi yang cukup menarik, penuh data dan analisa, Mas. Terima kasih Mas Faisal, ini hari ini kita Sama-sama, Bang. sudah dapat pemahaman yang jernih. Maka nanti mudah-mudahan di lembaga kita, Mas, kita memahami tentang pemaknaan Gen Z ini jangan jadi sebagai template untuk pemahaman pemilih generasi. Mudah-mudahan kita punya tentang terkait penilaian yang berbeda nanti hasil diskusi ini. Dan teman-teman, mudah-mudahan petunjuk tentang pemaknaan generasi Gen Z ini bisa dipahami secara baik, secara menyeluruh, dan mungkin pemangku kebijakan juga akan memperhatikan poin-poin yang sudah disampaikan dengan Mas Faisal ini. Mas, terima kasih sudah datang di kembali. Persi Talk. Mudah-mudahan kita akan bertukar. Saya pikir masih banyak masalah soal generasi dan saya pasti percayakan dengan Mas Faisal untuk membedah dan menyampaikan analisa dari temuan Mas Faisal di masa yang akan datang. Terima kasih Mas. Saya Milka Mirosoleh mengucapkan selamat berjumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi. Oke. Sip. Oke. ada aplaus. Penontonnya di situ.